Kita berdoa dulu ya teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan dan presentasi pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang disklosia. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu Dr. Syana Hanako Seba dan teman-teman yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang disklosia. Kami di sini ada 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sirojul Munir. Yang kedua Putri Wulandari dan Syakira. Next. Nah, di sini ada ruang lingkup pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu definisi, etiologi, gejala, dan klasifikasi. Ya, di sini ada definisi. Istilah disklosia berasal dari bahasa Yunani yaitu glosa atau bahasa. Disklosia mengacu pada gangguan artikulasi yang disebabkan oleh kerusakan atau malformasi organ artikulasi seperti bibir, lidah, rahang, langit-langit mulut, gigi, dan pita suara. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang standar pelayanan terapi bicara, disklosia adalah suatu bentuk kelainan bicara yang diakibatkan karena adanya kelainan pada struktur organ bicara, khususnya organ artikulasi pada daerah maksila fasial atau celah bibir sampai dengan uvula submucous cleft. Belum, Bud. Submucous cleft yaitu langit-langit mulut sumbing submucosa. Terjadi ketika langit-langit mulut atau langit-langit mulut tidak terbentuk dengan baik saat bayi berkembang di dalam rahim. Celah ini adalah lubang di bawah selaput lendir jaringan menutupi langit-langit. Next. Adapun etiologinya yaitu terjadi gangguan saat kehamilan. Sampai pada usia kehamilan 6 dan sampai minggu ke-9 dan 12 ada suatu celah langit-langit. Dalam keadaan normal, bagian-bagian tersebut tumbuh saling mendekati dan bersatu. Apabila proses ini tidak terjadi atau tidak sepenuhnya terjadi, maka tetap akan adanya celah-celah. Yang kedua itu ada faktor genetik, kelainan kromosom. Ada juga keturunan. Terus yang ketiga ada gabungan dari faktor sebelumnya. Next. Nah, adapun gejala-gejalanya itu seperti bicara sangat lambat, suara serak, kegagalan proses artikulasi, gangguan menelan, pengucapan tidak jelas, kelumpahan otot wajah, dan gangguan sensorik di daerah bibir, lidah, dan langit-langit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Syakira. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi disklosia. Yang pertama ada disklosia bibir. Nah, di disklosia bibir itu diantaranya ada bibir sumbing. Nah, bibir sumbing ini adalah kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya celah pada bibir. Nah, biasanya celah ini muncul di bagian kiri, atau di bagian kanan, atau di bagian keduanya. Hal tersebut terjadi karena pada saat di dalam kandungan, celah bibir yang seharusnya tertutup itu malah tidak tertutup sempurna yang akhirnya mengakibatkan bibir sumbing. Yang kedua, frenulum bibir atas hipertrofi. Nah, frenulum bibir atas hipertrofi ini yaitu ada pertumbuhan jaringan yang abnormal yang menghubungkan bibir dan gusi.
Nah, kan di bibir kita itu kayak ada tali yang nyambung ke gusi ya. Nah, itu pertumbuhannya itu tidak normal. Lalu yang ketiga ada fissure dari bibir bawah, yaitu terdapat celah pada bibir bawah seperti celah pecah-pecah. Yang keempat yaitu ada kelumpuhan wajah. Nah, kelumpuhan wajah ini bisa terjadi karena ada kelainan saat dalam kandungan atau akibat dari forsep atau alat bantu lahir yang sering mengakibatkan cedera pada kepala. Lalu selanjutnya ada makrostomia. Makrostomia yaitu mulut yang terbuka lebar karena gagalnya penyatuan dari mandibula dan maksila. Biasanya itu mengarah ke arah telinga. Jadi bibirnya itu kayak robek gitu, terbuka ke arah telinga. Lalu ada luka bibir. Biasanya luka bibir ini terjadi karena cedera atau kecelakaan atau hal yang lain. Selanjutnya ada neuralgia trigeminal. Nah, neuralgia trigeminal ini rasa nyeri yang diakibatkan adanya gangguan pada saraf trigeminal. Rasa nyeri ini biasanya muncul di salah satu sisi wajah dan sering terjadi di bagian bawah wajah, yaitu pada rahang. Selanjutnya ada disglosia mandibular. Nah, disglosia mandibular ini kelainannya terdiri dari reseksi maksilaris. Nah, reseksi maksilaris itu yaitu terpisahnya rahang atas dan rahang bawah. Jadi rahang atas dan rahang bawahnya itu tidak menyatu, seperti terpisah gitu. Selanjutnya ada atresia mandibular. Nah, atresia mandibular yaitu kelainan yang ditandai dengan adanya lubang pada mandibular atau rahang bawah. Terus selanjutnya ada distosis maksiofacial. Nah, distosis maksiofacial ini kelainan genetik yang ditandai dengan adanya bentuk wajah atau kepala itu ada kelainan gitu, bentuk wajah dan kepalanya itu beda. Terus gejalanya itu pastinya rahangnya yang kurang berkembang atau kelopak mata miring ke bawah gitu. Lalu selanjutnya ada keturunan. Nah, yang keturunan ini salah satunya yaitu pertumbuhan rahang bawah yang menyebabkan maloklusi atau ketidaksejajaran rahang. Kan suka ada tuh orang yang rahangnya ke depan banget gitu. Nah, itu bisa terjadi karena keturunan juga. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi klasifikasi disglosia. Disglosia lingual atau disglosia lidah itu ditandai dengan perubahan artikulasi fonem akibat dari gangguan organik lidah yang mempengaruhi kecepatan, ketepatan, dan sinkronisasi gerakan lidah. Nah, adapun penyebab dari disglosia lingual atau lidah ini, yang pertama itu ada ankyloglosia atau frenulum pendek, yaitu selaput di bawah lidah lebih pendek dari biasanya. Terus ada glosektomi, itu adalah pengangkatan lidah secara total maupun sebagian. Makroglosia itu adalah ukuran lidah yang berlebihan sehingga menyebabkan masalah pernapasan. Nah, makroglosia ini biasanya ada pada karakteristik anak Down syndrome. Terus ada malformasi bawaan lidah, itu adalah penangkapan dalam pengembangan embriologisnya. Terakhir itu ada kelumpuhan hipoglos, itu terjadi ketika ukuran lidah yang sangat kecil. Yang keempat itu ada disglosia gigi. Perubahan posisi gigi karena keturunan, ketidakseimbangan hormon, ortodontik, dan prostesis. Terakhir itu ada disglosia palatal. Disglosia palatal ini adalah perubahan artikulasi fonem yang disebabkan oleh perubahan langit-langit keras maupun langit-langit lunak. Nah, pada disglosia palatal itu ada palatal sumbing. Palatal Untuk pertanyaan, kami batasi 3. Disilakan untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jul, aku pengen nanya.
Boleh. Kalau misalnya kan bibir siapa dulu ini, aku dulu atau Indi oh ya bibir sumbing itu kan apa ya, jadi kebanyakan terjadinya itu kan emang pada masa kehamilan ya. Jadi bisa dicegah gak untuk pencegahan anak terlahir sumbing? Kamu nanya pertanyaan. Untuk teman-teman, apa ada yang ditanyakan lagi? 3 pertanyaan. Ya, Dian. Kelompok 5, maaf. Apakah bibir sumbing termasuk khusus? Terima kasih. Izin nanya juga dong. Izin nanya juga, 3 ya, guys. Rizky mau nanya juga. Aku mau nanya. Dipersilakan untuk Sally. Kalau masih banyak waktunya mah boleh meren. Ada tantangan. Ada larangannya nggak sih untuk bibir sumbing makannya? Terus apa namanya teh? Yang baik untuk dicerna anak bibir sumbing itu apa makanannya? Makasih. Izin menjawab pertanyaan Radin. Pertanyaannya kan itu, apakah bibir sumbing itu termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus? Itu ya, Din? Yang diketahui kan disabilitas itu merupakan ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental. Nah, sedangkan pada bibir sumbing itu merupakan salah satu cacat sejak lahir. Namun pada anak yang dalam keadaan bibir sumbing itu, anak yang biasanya mengalami kesulitan dalam berbicara ataupun berkomunikasi. Nah, jadi kesimpulannya itu bibir sumbing itu bukan termasuk ke dalam anak yang berkebutuhan khusus. Gimana, Din? Apakah sudah jelas? Izin menjawab pertanyaan Sally. Pertanyaannya kan tadi, apakah ada pantangan dalam hal makanan untuk anak bibir sumbing, dan makanan yang baik untuk anak bibir sumbing itu yang kayak gimana? Pastinya makanan yang baik, makanan yang memenuhi nutrisi dia ya, seperti gizi seimbang gitu. Terus kalau untuk pantangannya mungkin misalkan dia ada alergi makanan tertentu, berarti makanan yang membuat alerginya dihindari. Nah, terus untuk makanan anak yang bibir sumbing itu harus dikasih makanan yang lumat gitu, agar nantinya tidak tersedak, apalagi kalau misalkan dia palatal sumbing, takutnya nanti makanannya masuk ke rongga hidung, seperti itu. Bagaimana, Sally? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya menjawab dari pertanyaan dari Cindy. Bagaimana pencegahan bibir sumbing saat ibu mengandung? Itu Kak Cindy. Iya, Jul. Jadi untuk ibu-ibu tuh yang hamil sebaiknya harus menghindari asap rokok, hindari paparan asap rokok, berhenti mengkonsumsi minuman alkohol, mengontrol kadar gula darah, mengontrol berat badan, dan hindari obat-obat tertentu. Jadi sebaiknya saat ibu melahirkan itu harus menjalani hidup pola sehat itu, agar janin yang dikandung tuh bisa berkembang dengan sangat baik sesuai dengan keadaannya. Begitu Cindy, bagaimana? Oh iya, Jul, terima kasih.
Sama-sama. Baik, untuk teman-teman, terima kasih telah berpartisipasi pada presentasi kami kelompok 4. Maaf waktunya sudah terbatas. Kami tutup presentasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Baru juga jam 8.21. Soalnya Zoom-nya